Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Telah hari ini aku telah menyempurnakan kepada kalian nikmat kalian. Nikmat untuk kalian yang itu adalah nikmat al-Islam dan juga nikmat iman. Maka ini merupakan nikmat yang harus benar-benar kita syukuri. Kemudian yang kedua, salawat alaihi wasallam kalau pula kita sampaikan kepada pengakuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah para jamaah Malaysia, rahimahullah wa iyyakum ajmain. Sebenarnya kalau dikatakan ceramah Ramadan itu kalimat yang kurang sunnah sebenarnya. Kenapa saya katakan kurang sunnah? Ini mohon maaf sebetulnya nanti sampai salah paham sebelum saya jelaskan. Kenapa saya katakan ceramah Ramadan ataupun ceramah singkat menjelang tarawih itu merupakan kurang sunnah? Karena kalau kita melihat sejarah, itu para sahabat tidak pernah mengidentikan Ramadan itu dengan ceramah. Para sahabat tabi'in dan tabi'in tidak pernah mengidentikan ceramah Ramadan itu dengan ceramah. Ya, kalau kita lihat sekarang, insya Allah Ta'mir Masjid BKM Masjid itu sudah mempersiapkan diri 2 bulan bahkan 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah mencari penceramah, mencari ustaz bisa ngisi nggak di masjid kita, bisa nggak menambah tahunnya untuk bersedia menjadi imam di masjid kita dan lain sebagainya. Itu sibuk dengan fenomena seperti ini, menyiapkan ceramah ketika bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah ini kurang sunnah. Ya, karena tadi para sahabat mengidentikan Ramadan itu bukan dengan ceramah. Ya, kita bisa lihat tidak ada yang dengan sahabat itu berceramah ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah identik dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Sebenarnya Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Ya, kalau misalkan di hari-hari biasa kita membaca Al-Quran yang sedikit, maka di bulan Ramadan itu banyak. Ya, identik dengan syahrul Quran. Kita lihat saja, masya Allah, para sahabat itu mengatakan Al-Quran berlomba-lomba mengatakan Al-Quran. Para tabi'in, bahkan Imam mazhab kita, Imam Syafi'i itu masya Allah, dalam sebuah riwayat beliau pernah mengatakan Al-Quran di bulan Ramadan itu 1 bulan sebanyak 60 kali. Pada 1 hari 2 kali kata Al-Quran. Berarti otomatis sehari-hari setiap harinya Al-Quran. Tidak kemana-mana, tidak jualan, tidak di kantor, ya. Al-Quran saja. Maka itu sebenarnya kalau kita melihat sejarah. Namun apakah ini salah ketika kita mendengarkan ceramah Ramadan? Kalau kita biasanya sering mengibaratkan ketika bahasa di kalangan kawan-kawan yang di Jawa, ya, bahasa Jawanya adalah aji mumpung. Kalau mungkin pernah dengar bahasa aji mumpung rasanya. Mumpung orang Islam ini sedang berkumpul di masjid, ya. Karena sekarang orang Islam itu sudah banyak yang lalai, banyak yang jauh dari masjid. Mumpung sedang berkumpul di masjid, diadakanlah ceramah Ramadan. Ya, karena belum tentu pun sehari-harinya sebelum Ramadan mereka datang ke pengajian. Belum tentu. Karena manusia sekarang, umat Islam sekarang banyak sekali yang lalai, meninggalkan majelis-majelis ilmu, meninggalkan Al-Qurannya. Maka di bulan Ramadan mumpung sedang berkumpul melaksanakan salat tarawih, diadakanlah ceramah Ramadan. Kalau kalimatnya kurang sunnah, nah ini tidak apa, ya, karena aji mumpung, ya, karena ini sebuah masalah. Jangan nanti dikatakan, oh ini tidak ada dalam sejarah, tidak ada dikerjakan oleh sahabat. Ini bid'ah enggak, ya. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul bid'ah enggak. Ya, kita lihat dulu mana yang berkaitan dengan agama, mana yang berkaitan sebagai maslahat. Ini maslahat. Ini merupakan sebuah maslahat yang mana dengan adanya ceramah Ramadan ini, maka setidaknya umat Islam itu mulai kembali menata hatinya, berhijrah kembali, menjadikan Ramadan ini sebagai momentum hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian, ini sekedar sekilas mukadimah saja. Intinya pada malam ini saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan yang sudah singkat saja, nggak perlu lama-lama. Yaitu adalah dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghuliqat abwaabun nar, wa suffidatis syayatin." Atau dalam riwayat lain, sulsilatis syayatin. Sulsilatis syayatin. Itu adalah sebuah hadis yang sebenarnya sangat terkenal, sangat masyhur dan sering sekali kita dengar. Ya, para penceramah itu menyampaikan hadis ini. Ketika datang bulan Ramadan, maka pada saat itu pula futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu jannah itu selebar-lebarnya. Ya, kemudian wabul lebat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Saya yakin pernah dengar semua hadis ini. Dan yang terakhir dikatakan apa? Wasufidatis
syaitan itu terbelenggu. Nah, pertanyaannya, kenapa meskipun pintu ajaran terbuka, pintu neraka itu tertutup, dan juga syaitan belenggu, tapi kenapa maksiat tetap ada di bulan Ramadan? Ini jadi pertanyaan. Kenapa maksiat itu tetap ada di bulan Ramadan? Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu menjelaskan bahwasanya ketika Allah membuka pintu jannah, banyak sekali orang-orang berlomba-lomba mengamalkan amalan ahlul jannah. Itu maksudnya pertama. Kemudian ditutupnya pintu neraka, banyak orang yang tercegah dari perbuatan munkar. Banyak orang, berarti ada sedikit orang yang masih melakukan maksiat. Jadi ini kelihatan jelas di bulan selain bulan Ramadan itu tingkat kemaksiatan itu berkurang, tingkat keimanan itu meningkat, itu jelas. Dan itu bisa kita rasakan sendiri. Dan wasufidatis syaitan itu terbelenggu. Kita betul-betul mendapatkan kesempatan meningkatkan iman di bulan Ramadan, tapi kenapa masih ada maksiat? Dikarenakan Imam Al-Qurtubi menjelaskan yang pertama karena syaitan itu dibelenggu, tapi kita masih memiliki hawa nafsu. Ya, syaitan memang dibelenggu, kita susah untuk melakukan kemaksiatan, tapi kita masih memiliki satu musuh kita, yaitu adalah hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan cenderung mengajak kita kepada keburukan. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala mengenai kenapa di bulan Ramadan itu masih ada maksiat. Karena kita masih memiliki hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini selalu cenderung kepada keburukan. Kemudian yang berikutnya beliau juga mengatakan bahwasanya syaitan itu dibelenggu hanyalah syaitan yang memiliki pasukan. Ya, syaitan itu ada yang memiliki pasukan, ada yang tidak memiliki pasukan. Dan syaitan yang tidak memiliki pasukan itu yang dimaksud adalah syaitan dari kalangan manusia. Ya, ketika kita bulan Ramadan masih berteman dengan orang-orang yang sifatnya seperti syaitan, maka otomatis kita akan juga masih melakukan maksiat sebagaimana di bulan-bulan selain Ramadan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan syaitan yang tidak memiliki pasukan. Allah Ta'ala bisawab. Demikian mungkin singkatnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa di bulan Ramadan itu masih ada kemaksiatan. Maka solusinya adalah bagaimana para ulama itu menyampaikan solusi dari kemaksiatan yang terus ada di dalam bulan Ramadan itu adalah dengan cara bersabar terhadap kemaksiatan. Kita itu harus bersabar terhadap kemaksiatan, karena yang namanya bersabar terhadap kemaksiatan itu lebih berat daripada bersabar terhadap musibah. Jadi itu banyak sekali para ulama menjelaskan mengenai kesabaran di atas kemaksiatan. Maksudnya itu berasal dari diri kita sendiri, ya, bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari kita sendiri. Ya, kita sendiri yang cenderung kepada keburukan. Maka disitulah musuh kita yang pertama kali, itu adalah nafsu kita sendiri. Maka jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita lakukan bahwasanya kalau kita bersabar terhadap kemaksiatan, yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita mengenal efek dari kemaksiatan tersebut. Apa efeknya kalau saya nggak puasa di siang hari? Apa efeknya kalau saya misalkan bermaksiat ya di bulan Ramadan? Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika beliau berjalan di sebuah pasar melihat betis seorang wanita. Ya, gara-gara melihat betis seorang wanita, dan itu merupakan kemaksiatan, ya. Beliau sampai merasakan kehilangan hafalan. Ya, beliau mengeluh kepada gurunya. Kenapa itu kok bisa bilang hafalan saya ini kok susah sekarang? Karena Imam Syafi'i itu terkenal dengan imam yang hafalan sangat kuat. Kalau beliau menghafal itu sebelah harus ditutupi. Ya, sebelah buku atau sebelah kitab itu ditutupi, sebelah lagi langsung beliau hafal. Karena kalau nggak ditutupi itu tak khawatirnya langsung terhafal. Saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Tapi suatu ketika karena kemaksiatan yang sedikit melihat betis seorang wanita, beliau merasakan susah untuk menghafal. Nah, ini merupakan efek dari maksiat. Kita akan dicabut nikmat-nikmat sebelumnya. Sebelumnya ketika kita jarang bermaksiat, kita nikmat sekali ibadah. Tapi ketika kita bermaksiat, kita akan merasa gelisah beribadah. Tidur kita juga, tidur enak kali. Tapi karena kita bermaksiat, kita akan merasakan was-was gelisah. Karena ini merupakan efek dari perbuatan maksiat. Mungkin hanya ini saja yang ingin saya sampaikan mengenai ceramah singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa juga diamalkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.